Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah bikin fitur untuk update dan delete data blocks menggunakan query builder. Contohnya ini dia. Ketika aku edit title 7 menjadi title 8, save, maka ada muncul berhasil update. Ini pop-up message-nya. Ini udah kita bikin fitur kayak begitu. Terus kalau misalnya kita edit dengan title yang udah ada, bakal ada validasi bahwa title itu udah eksis. Nah, itu udah kita bikin ya. Terus selain update, kita bikin juga fitur delete. Contohnya kayak begini. Aku bakal delete title 8. Yang terjadi adalah block successfully deleted. Ada pop-up message berhasil ngedelete block dan title 8 udah nggak ada di list block ini lagi. Nah, di video sebelumnya kita udah bikin fitur itu. Jadi kita bakal ngelanjutin pembahasan kali ini masih berkaitan dengan data yang ada di database, tapi kita nggak menggunakan query builder. Kita bakal menggunakan yang namanya Eloquent ORM. Buat kalian yang belum tahu, di Laravel untuk berinteraksi dengan data yang ada di database ada dua cara ya. Query builder, satu lagi apa ya namanya? Bukan dua sih, ada tiga, atau mungkin bisa disebut tiga ya. Query builder, terus raw query kalau nggak salah, dan Eloquent ORM. Yang paling banyak digunakan yaitu query builder yang udah kita bahas dan Eloquent ORM. Nah, Eloquent ORM ini cara yang paling gampang untuk berinteraksi dengan data di Laravel. Nah, itu yang bakal kita pelajarin di sini. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Tentang Eloquent, ada di dokumentasi Laravel. Kalian kalau mau baca-baca sendiri bisa buka dokumentasi Laravel, bagian Eloquent ORM, dan Getting Started. Jadi di Getting Started ini banyak banget penjelasannya yang nggak mungkin aku jelasin satu persatu. Jadi aku bakal ngejelasin secara garis besar sesuai kebutuhan aja lah ya. Kalau kalian mau tahu detailnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Ada banyak banget yang dijelasin. Oke, kita bahas mulai dari yang paling awal ya. Jadi Eloquent ORM ini bisa kalian baca. Laravel itu di dalamnya ada yang namanya Eloquent, yaitu suatu object relational mapper yang membuat kita sebagai programmer yang menggunakan Laravel ini lebih gampang lagi berinteraksi dengan data kita yang ada di database, kayak yang aku jelasin di awal tadi. Jadi ORM ini ya, Eloquent ORM salah satu cara untuk berinteraksi dengan database yang menurut aku ya paling gampang dan paling mudah, paling fleksibel, paling simple untuk berinteraksi dengan data di database. Kalau kalian menggunakan Laravel dan nggak menggunakan Eloquent ORM, menurut aku sih rugi banget. Karena ini dengan Eloquent ORM ini gampang banget kita ngoding-ngoding mendapatkan data, create data, update, dan lain-lain lah yang berkaitan dengan data di database gampang banget dengan Eloquent ORM ini. Jadi sekali lagi kalian bakal rugi banget kalau ngoding Laravel nggak pakai ini. Oke, jadi lanjut ketika kita menggunakan Eloquent, table-table kita yang ada di database itu diwakilin lah ya oleh sesuatu yang namanya model. Nah, model ini bisa dianggap kayak apa ya namanya? Aduh, kok aku jadi lupa istilahnya. Pokoknya intinya model itu kayak perwakilan dari sebuah table lah ya. Langsung aja aku kasih contoh ke kalian. Di sini kita punya table block. Pakai S ya, bentuk pluralnya. Blocks. Nah, kita bisa berinteraksi dengan table blocks kita ini kalau kita punya model yang namanya block. Tulisannya BLOG dengan bentuk singular, nggak pakai S. Nah, kalau kalian udah ngikutin video aku dari awal, yang khususnya pembahasan tentang seeder, kita pernah membuat seeder factory menggunakan, kita udah pernah ngebikin block model untuk bikin fitur seeder menggunakan factory. Nah, contohnya di sini sih, app models block. Nah, ini dia.
kita pernah ngebikin model ini ketika kita bikin fitur seeder factories kayak begini. Karena kita memanggil model block untuk membuat factory seeder. Nah, ini udah pernah kita bahas ya. Yang sekali lagi kita udah bikin bloknya. Tapi kalau kalian belum punya blok model atau model untuk blok ini di project kalian gampang banget buat bikinnya. Daripada kalian harus bikin manual, klik kanan, new file, terus ketik manual kayak begini, kalian bisa ngikutin komen yang ada di Laravel. Nih, kalian bisa ketik PHP Artisan make.2 model. Kalian tulis saja blog, BLOG. Maka Laravel bakal ngebikinin kalian model yang namanya blog.php ini. Nah, kayak begitu aja caranya. Oke, jadi ketika kalian punya model blog, otomatis kalian bisa berinteraksi dengan data di database kalian yang ada di dalam table blocks. Kenapa? Ya, karena kalian udah punya model block. Tapi sekali lagi ada caranya. Caranya yaitu menggunakan model block ini. Nah, terus apalagi ya? Udah sih itu aja kayaknya tentang model. Masih ada lagi sih, kelanjutannya ada banyak, tapi nanti kita bakal bahas pelan-pelan ya. Sekarang aku mau liatin ke kalian. Kayak aku bilang tadi ya, ketika kita bikin model block, otomatis model tersebut berinteraksi atau mewakilkan table yang ada di blocks. Tapi ada peraturannya. Model block ini dalam bentuk singular, otomatis dia bakal mewakili table block juga, tapi dalam bentuk plural. Nah, ketika kalian punya table nih, namanya block, nggak pakai S, kalian model block ini punya kalian ya, nggak bakal mewakilkan table block kalian. Kenapa? Karena udah di luar peraturan dari Laravel. Laravel sendiri bakal bikin model, kenal model namanya block, mewakili table yang namanya blocks. Kayak begitu. Nah, apa jadinya kalau di table kalian, di database kalian nama tablenya bukan block. Bukan blocks, bukan blocks, tapi block, nggak pakai G. Nah, kalian harus menambahkan sesuatu di model kalian, yaitu kalian perlu menambahkan yang namanya, sebentar aku agak lupa, protected table, ini dia. Nah, kalian perlu menambahkan ini di dalam model kalian. Table isi block. Gitu. Nah, tapi karena di table kita, atau kalau kalian ngikutin aku ya, bikin database-nya, kalau di database kita, table block ini pakai S, bentuk plural, maka kalian nggak perlu lagi protected table ini. Karena Laravel udah pintar. Dia ngerti model block ini mewakili table yang namanya blocks. Kayak begitu. Oke, itu yang perlu kalian ketahui dulu tentang model. Dia itu mewakili table yang ada di database, yang secara otomatis mewakili table yang bentuknya plural. Kalau nggak plural, kalian bisa bikin kayak begini, protected table, nama table kalian. Kayak begitu aja. Oke, jadi itu tentang model dan cara mewakili table di dalam model. Nah, cara menggunakannya kayak mana sih? Ini sneak peek aja buat kalian. Aku buktiin kenapa kok kalian rugi kalau menggunakan Laravel tapi nggak pakai Eloquent, masih pakai Query Builder. Di sini aku bakal buka file controller aku. Nah, ini dia. Di sini kita bakal mendapatkan data atau get data. Kalau kalian lihat di sini blocks, db table, bla 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 ya. Secara sederhananya aku kominin dulu. Kalian kalau mau mendapatkan data dari database menggunakan Query Builder kan kalian ngetiknya kayak gini. Sama dengan db table blocks, mungkin kayak gini lah ya. Terus get. Nah, kalau menggunakan Eloquent, kalian nggak perlu capek-capek lagi ngetik table blocks, get, dan lain-lain. Kalian cukup tulisnya begini aja. Sama dengan block. Nah, jangan lupa klik kanan, kita import class. Nah, kalian harus ngetik use app models block. Kalau kalian mau pakai cara aku, klik kanan import class, kalian harus install extension yang namanya namespace resolver ini. Oke, kayaknya iya deh, namespace resolver harus kalian install, ini dia. Oke, balik lagi.
blok, terus kalian cukup panggil all kayak begini aja. Udah selesai. Kalian bayangin, kalian capek ngetik kayak begini, dan kalau kalian pakai Eloquent, kalian bisa singkat kayak begini. Nah, aku buktiin ke kalian, return $blocks. Nah, aku bakal coba komenin yang Eloquent dulu, dan kita bakal coba lihat hasilnya. Tungguin. Nah, ini hasilnya kayak begini. Ketika aku pakai Eloquent, hasilnya kayak gimana? Sama aja. Oke, jadi lebih singkat makainya kalau pakai Eloquent. Oke, silahkan dicoba dulu. Pastikan kalian bisa mendapatkan data block menggunakan Eloquent, yang mana menggunakan model di dalamnya. Karena kita mau belajar Eloquent di video kali ini, jadi aku bakal fokus untuk membahas cara penggunaan Eloquent, yang mana kita bakal ngebandingin dengan query builder yang udah kita buat. Contohnya kayak begini. Aku bakal bikin pengganti, sebentar aku iniin dulu. Nah, aku bakal bikin Eloquent untuk berinteraksi dengan data, untuk menggantikan query builder yang udah kita buat sebelumnya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal belajar tentang Eloquent ORM sebagai pengganti query builder supaya lebih singkat lagi penulisannya. Jadi kita bakal coba ganti satu persatu function-function yang ada di block controller ini yang tadinya menggunakan query builder menjadi Eloquent ORM. Oke? Langsung aja kita bakal coba ganti yang function index ini yang tadinya query builder jadi Eloquent. Di sini aku bakal comment out aja. Terus kita bakal bikin sama kayak ini menggunakan menggunakan Eloquent ORM. Oke, $title sama dengan ini masih sama $request title karena kita mau mendapatkan title dari inputan si user. Nah, bedanya paling di sini aja, yang tadinya query builder kita gantiin dengan Eloquent ORM. Oke, di sini aku bakal ganti $block sama dengan panggil model block. Jangan lupa kita harus use app models block ini. Terus kita bakal bikin .2.2. Di sini kita lihat di sini ada pencarian where title sesuai yang dicari, terus order by ini. Nah, ini query builder sama Eloquent nggak ada bedanya. Kalian bisa copy paste aja kayak begini. Ini nggak pakai tanda panah ya, kayak begini, where .2.2 where bla 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 bla. Nah, kalian bisa panggil get, udah selesai kayak begitu. Jadi kayak sedikit lebih singkat lah ya, mewakili blok dan lain-lain. Alah bang, kok bedanya dikit doang, ngapain capek-capek belajar Eloquent ORM? Ini baru sebagian kecilnya aja keuntungan menggunakan Eloquent ORM. Karena kalau kita lebih dalamin lagi, keuntungan menggunakan Eloquent ORM ini, menggunakan model ini banyak banget. Salah satunya adalah relationship. Kalau kalian pakai query builder, kalian harus pakai query join, on, bla 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 bla. Nah, kalau block, kalau pakai Eloquent, kalian bisa bikin suatu cara gitu yang untuk fitur relationship di modelnya. Jadi kalian nanti tinggal panggil nama relationship-nya aja udah selesai. Nah, kalau misalnya pakai query builder, kalian harus ketik sendiri. Terus kalau di tempat lain misalnya manggil hal yang sama, kalian ngetik berulang-ulang, capek. Dengan menggunakan Eloquent ini, kalian tinggal panggil-panggil nama function relationship-nya aja yang ada di model. Mungkin nanti bakal lebih jelas sih. Kelihatan gampangnya gimana menggunakan Eloquent dibandingkan dengan query builder. Oke, ini emang benar untuk contoh sederhana ini sama aja penulisannya. Oke, nggak usah peduliin dulu karena kita mau belajar gimana sih menggunakan Eloquent untuk mendapatkan data sebagai pengganti query builder yang udah kita buat. Ini kita belum bikin PageNet dulu ya, karena kita di sini masih get biasa aja dulu. Oke, udah selesai. Terus kita tinggal return view kayak biasa caranya. Udah selesai. Ini dia, kita sekarang udah ngegantiin query builder jadi Eloquent ORM. Oke, sekarang kalau aku save dan kita refresh, hasilnya sama. Undefined variable $blocks. Oke, di sini kita lihat. Di sini pakai S, di sini kita nggak pakai S. Berarti variabelnya kita harus tambahin block. Pakai S, jadi blocks. Kayak begitu. Save, refresh ulang. Ulangin refresh, ternyata masih ada error. Current page does not exist. Oke, kenapa kayak begitu?
Karena di file view kita, kalau kalian lihat file view kita, resource views, mana dia? Block, ini dia. Di sini kita menggunakan atau memanggil yang namanya current page dan lain-lain. Current page dan lain-lain ini bisa didapatkan kalau kita menggunakan paginet. Sedangkan di Eloquent ORM kita belum pakai paginet, makanya error di file view kita. Nah, kita kan tadi bilang nggak mau coba paginet ya, kita coba get datanya aja dulu. Jadi, supaya nggak error, aku bakal komenin return view-nya, aku bakal ganti dengan return $blocks aja, supaya ngelihat hasilnya langsung tanpa harus pergi ke file blade kita. Refresh, lihat masih error juga. Return, aku typo, seharusnya pakai N, malah pakai B. Save, refresh. Nah, lihat, nggak ada yang error dengan ini. Jadi hasilnya Eloquent dan Query Builder kita sama, cuman beda penulisannya aja. Sekali lagi, ini Eloquent untuk memudahkan kita, karena ini salah satu fitur, kelebihan dari Laravel gitu. Oke, karena ini udah berhasil menggantikan Eloquent, karena Eloquent kita ini udah berhasil menggantikan Query Builder, jadi kita bakal coba menggunakan paginet dan oper ke file blade kita. Aku backin dulu semua. Sekarang aku save dan refresh, error. Oke, error yang tadi. Sekarang aku ganti get jadi paginet 10 biar sama kayak Query Builder kita. Save, lihat, refresh. Nah, udah nggak error. Lihat, semuanya bekerja dengan baik dan benar. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang kita udah mengganti Query Builder kita menggunakan Eloquent. Penulisannya kayak begini sih. Manggil modelnya dan lain-lain. Emang, sekali lagi, sekarang contoh sederhana ini belum menunjukkan keunggulan dari Eloquent dibanding dengan Query Builder. Nanti bakal terasa kalau kalian projectnya udah banyak, bukan udah banyak ya, udah luas, udah kompleks, di dalamnya udah membutuhkan relationship terhadap table lain dan lain-lain. Sekarang sih belum ada relationship, jadi masih sederhana banget. Makanya nggak terlalu kelihatan menonjolnya Eloquent dibanding dengan Query Builder. Lanjut, kita bakal coba bikin Eloquent untuk fitur create data blocks kita. Kita udah bikin ya menggunakan Query Builder dan berhasil. Sekarang misi kita adalah mengganti Query Builder ini menjadi Eloquent. Caranya gimana? Caranya kayak begini. Jadi, sama caranya kita bakal panggil modelnya dulu, block .2.2. Nah, di Eloquent ini ada yang namanya mass assignment. Mass assignment itu apa? Mass itu kan sekaligus banyak, assignment kayak mengisi lah ya, mengisi. Nah, jadi kalau kita lihat di table blocks kita ada title, description. Karena ini masih simple banget, cuman ada 2 kolom doang. Nah, kalau dengan menggunakan Eloquent, kita menggunakan mass assignment, kita nggak perlu ngetik capek-capek kayak begini, title, description. Langsung aja bikin create $request all. Nah, udah selesai. Lihat teman-teman, daripada capek-capek ngetik 4 baris kayak begini, kalian menggunakan Eloquent, kalian bisa bikin 1 baris kayak begini doang. Tapi syaratnya ada. Apa tuh syaratnya? Nah, syaratnya variabel yang dikirim atau payload yang dikirim dari front end, bukan front end ya, dari user harus sama dengan nama kolomnya. Misalnya, di sini kita buka dulu file block add karena ada di file block add dia ya. Nah, kita lihat di sini name-nya adalah title. Nih, name-nya title dan name-nya description. Nah, karena di sini title dan description sama dengan nama kolom kita di table-nya, table block, title dan description, maka kita bisa menggunakan mass assignment. Request all ini mendapatkan title dan description. Nah, itu dia syaratnya. Kalau kalian mau pakai mass assignment, maka name atau payload yang kalian kirimin, yang user kirim dari sebuah form itu harus sama dengan kolom yang ada di table, title dan description. Seandainya kalian ganti description jadi keterangan, apa yang terjadi? Maka mass assignment nggak bisa dilakukan, atau untuk description nggak bisa keisi datanya. Nanti bakal kita coba. Oke, untuk sekarang kita bakal coba mass assignment yang berhasil dulu.
save, aku balikin ke description, balik ke block controller, udah, save. Nah, kita udah bikin mass assignment, create data block sesuai yang diinputin sama user, ada title dan ada description. Nah, kalau aku coba nih, pasti error, karena ada sesuatu yang harus kita tambah di model block kita. Oke, kita coba aja dulu. Kita add new, aku bakal bikin title 8 lah ya. Tadi kan udah kita hapus yang 8 ya. Ini deskripsi, aku bahasa Inggris, deskripsi title 8. Oke, aku save. Yang terjadi adalah add token to available property to allow mass assignment. Nah, kita harus ada sesuatu yang kita lakukan di model kita. Apa tuh? Nah, ada yang namanya fill label. Coba kita buka blok, model blok kita. Di sini kita perlu menambahkan fill label. Kalian bisa ngetik dengan protected $fill label sama dengan. Nah, isinya apa aja? Isinya adalah kolom-kolom yang kita mau isi dengan cara mass assignment. Di sini kita mau ngisi title sama description doang. Ya udah, kita isi bahwa fill labelnya adalah kolom title dan kolom description. Nah, ini syaratnya teman-teman, kita harus ngasih fill label kolom yang mau kita isi dengan menggunakan mass assignment, supaya fitur mass assignment kita ini berjalan. Oke, save dan refresh. Aku back dulu, aku refresh, ulangin aja, title 8, ini deskripsi title 8. Kalau aku save, nah, new block successfully added, ada title 8. Kalau kita view datanya benar, ini deskripsi title 8. Oke, kayak begitu ya. Udah ngerti kalian tentang mass assignment. Terus aku bakal balik lagi ke model block. Ada satu cara untuk pengganti available. Ada yang namanya guarded protected $guarded. Nah, ini kebalikan dari available. Kalau available adalah kita ngisi kolom-kolom apa aja yang bisa di mass assignment. Tapi kalau guarded adalah kolom apa yang tidak boleh diisi di mass assignment. Nah, ini biasanya kolom-kolom penting yang nggak boleh diisi sama user. Contohnya ID, terus mungkin nanti ada namanya active. Biasa user kalau misalnya registrasi mungkin aktif atau enggaknya harus ada penanganan dari admin. Nah, kita bikin aktifnya 0 dulu kan. Jadi kita bikin default value-nya itu aktif 0, protected-nya, guarded-nya aktif supaya nggak bisa diisi sama si user. Jadi intinya guarded ini untuk membatasi apa yang nggak boleh di mass assignment. Untuk available dan guarded ini nggak bisa berjalan cara bersamaan. Kalian harus milih salah satu. Kalau kalian mau pakai available, berarti kalian nggak boleh menggunakan guarded. Kalau kalian mau pakai guarded, berarti kalian nggak boleh pakai available. Kayak begitu. Nah, sekarang bedanya tadi kalian udah jelas ya, udah tahu, udah aku kasih tahu kalau available adalah kita ngelis kolom apa aja yang boleh diisi, sedangkan guarded isi yang, ngelis kolom yang nggak boleh diisi sama mass assignment. Kita bakal coba dengan membuat ID nggak boleh di mass assignment. Karena apa? Karena ID udah auto increment di sini ya. Nah, sekarang dia bakal berjalan dengan baik dan benar nih. Kita coba. Ini masih sama, create dan lain-lain. Kita udah ganti yang tadinya available jadi yang tadinya available jadi guarded. Sekarang seharusnya tetap berjalan dengan baik dan benar. Title 9. Ini deskripsi title 9. Nah, tetap berhasil dibuat. Kalau kalian lihat di database kita punya title 9. ID-nya 42, auto increment, dan ini description-nya. Nah, sekarang kita coba. Kita guarded apa lagi nih? Description misalnya. Jadi, dengan ini, kita ngasih tahu ke Laravel, kita boleh mass assignment untuk title doang. Description nggak boleh. Kita coba. Sebentar aku lihat description. No labelnya no, berarti kalau kita pakai guarded di description berarti kita bakal error. Kenapa? Karena description nggak keisi. Oke, kita coba aja. Title 10. Ini deskripsi title 10. Save, lihat. Nah, error ya. Doesn't have default value. Kenapa?
Karena description kita no labelnya no, yang mana artinya ketika kita mau membuat data blok baru, maka title dan deskripsi ini harus diisi. Karena kita ngeblok deskripsi ini nggak boleh diisi, menjadikan dia error. Karena apa? Ya tadi nggak boleh null. Nah itu dia teman-teman. Oke, jadi kalian udah paham fungsi dari guarded dan fungsi dari fillable. Bang, kita pakai fillable apa guarded yang bagus? Jawabannya sih dua-duanya bagus. Menurut aku guarded sama fillable ini tergantung situasi. Kalau kalian punya table yang banyak banget kolomnya yang bisa di fillable, nah kalian untuk mempersingkat kalian bikin aja pakai guarded. Kenapa? Karena kalian cukup bikin kolom guardednya aja. Jadi nggak perlu capek-capek ngetik name, title, first name, last name, email, password, dan lain-lain. Karena dengan menggunakan guarded kalian cukup ngeblok atau nulis kolom apa aja yang nggak boleh diisi, dah selesai kayak begitu. Nah, tapi kalian harus hati-hati menggunakan guarded. Kalau kalian nanti menambah kolom baru di table kalian dan itu adalah kolom sensitif yang mana nggak boleh diisi dengan mass assignment, diisi oleh user, nggak boleh, maka kalian harus menambah di guarded ini. Whatever. Kayak begitu sih, kalian harus hati-hati aja. Kalau pakai fillable, kelebihannya apa? Kelebihannya sedikit lebih aman karena apa? Mungkin kalian di masa depan menambah kolom baru, terus kalian nambahin fillable, bakal error. Karena apa? Kolom baru belum kalian isi di fillable. Nah, mendingan error daripada nggak aman kan data kalian kayak begitu. Tapi sekali lagi, terserah kalian menggunakan guarded atau fillable, yang penting kalian harus hati-hati menggunakannya dan jangan lupa nambahin kalau ada kolom tambahan di table kalian. Oke, itu dia tentang mana tadi? Tentang, aku back dulu. Itu dia tadi tentang cara membuat mass assignment ya, atau menambahkan data dengan mass assignment di Eloquent. Oh iya, aku lupa membuat contoh buat kalian. Misalnya, aku ganti description ini dengan apa tadi? Dengan keterangan. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat yang terjadi adalah title 10, ini deskripsi, title 10, save. Yang terjadi apa? Description field is required. Kenapa? Ya kena di sini dong. Name keterangan, sedangkan validasi kita adalah description. Nah, kita coba ganti dengan keterangan juga. Save. Aku ulangin. Salah-salah. Save. Lihat kenanya di mana? Kenanya di sini. Description doesn't have a default value. Udah kena di sini juga. No label. Pokoknya intinya gitu deh teman-teman. Kalau kalian pakai mass assignment, berarti kalian wajib banget memberikan payload dengan nama yang sama dengan kolom yang ada di table kalian. Jangan sampai nggak sama, karena kalau nggak sama dengan kolom yang ada di table kalian, maka mass assignment kalian nggak bekerja. Atau nggak kesimpan nanti datanya. Lanjut lagi, sekarang kita bakal bikin Eloquent sebagai pengganti query builder untuk function show kita. Oke, jadi kayak begini tampilannya. Kita bakal ganti yang tadinya Eloquent jadi yang tadinya query builder jadi Eloquent. Oke, caranya gimana? Caranya kayak begini. Lihat di sini kita dengan query builder kita bisa blok db table blok bla 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 bla. Nah, ini kita bisa ganti dengan menggunakan query Eloquent. Sorry, aku ketukar-tukar terus namanya. Jadi di sini aku bakal komenin dan bikin menggunakan Eloquent. Aku ketik aja $block sama dengan panggil modelnya. Terus apa? Where. Ini cara yang lama dulu ya. Sebenarnya ada cara yang paling simple, tapi nanti. $ID. Aku mau liatin ke kalian dulu soalnya ini. Lihat. Ini udah mewakili atau udah menggantikan query builder kita yang mana isinya selectable, where, dan first. Nah, ini penggantinya sedikit lebih ringkas, lebih singkat. Kalau aku save, refresh, nggak ada bedanya. Nah, keunggulannya untuk query builder ada yang namanya find first, find or fail, dan lain-lain. Jadi lebih singkat lagi, nggak perlu pakai where ID, bla bla bla. Kalau di sini kan kita pakai where ID, yaitu mencari berdasarkan ID kan. Lihat ID-nya 30, kita cari data berdasarkan ID-nya. Kalau 30 ya kita cari datanya 30. Nah, di Eloquent ada cara yang lebih singkat lagi. Kalau kalian melakukan pencarian
menggunakan ID, kalian nggak usah pakai where ID sama dengan $ID, bla 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 bla. Kalian bisa menggunakan find $ID. Pakai first nggak ya? Aku lupa. Kita coba aja dulu. Save, refresh. Lihat hasilnya beda. Hasilnya sama aja. Sorry, kok beda? Aku bilang hasilnya sama aja. View. Aduh, tuh sama aja ya. Lihat lebih singkat yang tadi where bla 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 bla. Jadi lebih gampang find ID first bla bla bla. Ada cara lebih singkat lagi. Apa tuh cara lebih singkat? Nah, kalian bisa pakai first $ID. Kayak gini deh kalau nggak salah ya. Kita coba aja dulu. Save, lihat, refresh. Error kah? Oh, ada error, nggak bisa ya. Select 29, nggak bisa. Mungkin aku lupa kayak gini nggak bisa. Aku bakal lanjut ke cara lainnya. Ada yang namanya find or fail $ID. Nah, ini apa? Ini beda dengan find tadi. Untuk find or fail ini dia otomatis nge-return 404 atau nge-return error lah ya. Kalau data yang dicari ini nggak ada di database. Jadi kita nggak perlu lagi kayak begini. Udah nggak perlu lagi, jadi lebih singkat lagi. Coba ya, aku save, dan aku refresh. Nah, ini masih ada. Sekarang kita bakal cari ID-nya asal-asalan, enter. Nah, yang terjadi apa? 404 not found. Nggak ketemu ID ini. Kenapa? Ya, kita pakai find or fail. Jadi, dengan menggunakan Eloquent, kita nggak usah capek-capek ngecek apakah data blok ini ada. Kalau nggak ada data bloknya, kita lempar ke halaman 404. Nggak perlu. Kita cukup memanggil find or fail, udah selesai. Tapi syaratnya apa tadi? Ya, syaratnya harus melakukan pencarian berdasarkan primary key-nya. Kayak begitu. Ya, sebentar, aku masih penasaran. First. Nggak bisa ya. Aku agak-agak lupa sih, teman-teman. Find, ada. Find or fail. Nggak ada sih, emang nggak ada. Berarti cuman find sama find or fail doang ya. Yep, betul. Oke teman-teman, jadi kayak begitu, ada yang namanya find, ada yang namanya find or fail. Kalau find aja, apa yang terjadi? Refresh, di sini aku masih pakai data asal-asalan, enter. Yang terjadi adalah muncul error kayak begini. Nah, karena kita nggak mau ada munculnya error kayak begini, kita menggunakan find or fail, save. Udah selesai kayak begitu. Tuh, otomatis 404 tanpa kita harus pakai if nggak $block dan 404. Nggak, capek banget. Dengan menggunakan Eloquent kita bisa lebih singkat ngodingnya. Kalau lebih singkat ngodingnya, otomatis lebih cepat ngodingnya. Lebih cepat ngodingnya otomatis apa? Lebih cepat dapat duit project. Benar nggak? Benar. Oke, jadi kayak begitu aja teman-teman. Untuk Eloquent show data atau get first, sorry bukan first ya, get satu data doang. Ada nggak sih first? Aku masih penasaran loh. First. Nggak ada ya. Nggak ada first untuk pencarian primary key. Adanya find doang sama find or fail. Udahlah, kayak begitulah teman-teman. Jadi kayak gitu cara menggunakan model Eloquent ORM untuk mendapatkan satu data doang. Lanjut, kita bakal ubah query builder yang mana membuat fitur edit terus update ya untuk blocks kita. Kita udah bikin query buildernya, sekarang kita ganti dengan Eloquent-nya. Oke, pertama function edit dulu, kita ganti query buildernya menggunakan Eloquent. Jadi function edit kan ini nih, cuman munculin page untuk halaman yang mau diedit doang. Kayak begini. Nah, di sini ini functionnya. Tinggal kita ubah aja, sebenarnya kita tinggal copy paste aja sih dengan apa yang kita ketikin di method atau function show ini. Nah, kalian bisa seleksi ini $block sampai $if nggak block dan lain-lain, paste aja. Udah fungsinya sama. Ketika aku save, lihat, kita back, kita refresh, kita edit suatu halaman, bisa berhasil. Terus kita asal-asalan input ID-nya 404. Oke, sama aja. Kayak begini. Next, kita bakal bikin Eloquent untuk menggantikan query builder di function update ini. Ini sama aja. Untuk update juga ada yang namanya mass update ya, mass assignment update gitulah.
Sama kayak create ini, ada yang namanya create, tapi untuk update kita ganti create menjadi update. Menggunakan mass assignment juga, sama aja. Nah, sekarang kita coba aja, aku komenin ini, terus kita ganti blok .2.2 update $request all. Udah selesai kayak begitu teman-teman. Lebih singkat daripada query builder ini. Tapi syaratnya sama kayak yang create tadi, mass assignment. Apa syaratnya? Syaratnya adalah apa yang dikirim sama user atau payload apa yang dikirim sama user harus sama dengan nama kolom yang ada di table. Itu aja sih syaratnya. Nah udah, sekarang cukup. Save. Nah kita lihat nih, berhasil nggak? Title 3 aku ganti dengan 31 misalnya. Ini jadi asal-asalan. Ketika aku save, lihat. Cannot call. Oh, salah teman-teman. Aku lupa sesuatu. Kita harus ngasih tahu ke Laravel data block apa yang mau kita update. Kalau kayak gini kan kita belum ngasih tahu ke Laravel apa yang mau kita update. Iya kan? Nah, berarti kita perlu mencari data tersebut. Caranya gimana? Caranya ini. $block sama dengan cari datanya. Udah dapet. Kita $block update $request all. Udah kayak begitu, hapus yang bawahnya. Udah selesai. Jadi intinya kita perlu ngasih tahu ke Laravel bahwa blok ini loh yang mau kita ubah datanya. Udah selesai. Kita coba save, ulangin, refresh, ganti 31. Ini description-nya kayak begini, save. Nah, blok successfully updated. Lihat, bloknya, title-nya udah berubah 31. Dan kalau di view, datanya juga udah berubah untuk description-nya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi lebih singkat, yang tadinya banyak, sekarang cukup panggil data yang mau diubah, panggil mass assignment untuk update, selesai. Misalnya kalian beda nih, kolom dengan payload-nya. Kayak gini misalnya. Di form create data ya, kayak description ini kalian bukan description tapi keterangan bikinnya. Gimana? Wah, Bang, tolong dong, gimana dong kalau misalnya aku ini keterangan bukan description? Atau enggak, wah Bang, gimana dong kalau misalnya kolom aku beda nih antara database sama form aku, gimana dong? Nah, caranya gampang. Kita pergi ke block controller, kita coba yang create dulu ya. Yang tadinya kita pakai mass assignment, kita bisa ganti dengan apa? Dengan bukan mass assignment. Aku lupa namanya apa, tapi caranya kayak begini. Jadi kalian bisa bikin blok .2.2. Ini aku ganti ya dengan keterangan supaya lolos validasinya. Ini aja dulu, kita lihat berhasil apa enggak ketika kita create data. Refresh, dia nggak ngapa-ngapain, save. Oke, field require, keterangan require. Di sini lolos. Oke, nice. Aku backin dulu semua. Nah, ini udah jadi validasinya adalah keterangan yang tadinya description kita ganti keterangan sesuai dengan apa yang dikirim dari form. Oke, di sini kan kalian lihat kita punya title dan keterangan, sedangkan di database kita punya title dan description. Dari description dan keterangan aja udah beda dong. Berarti kalau kita menggunakan mass assignment kayak begini, aku coba refresh, aku isi asal-asalan, seharusnya error. Karena apa? Karena description nggak ada default value-nya. Nah, gimana caranya? Supaya bisa nih. Nah, kalian nggak bisa pakai kayak begini doang. Harus menambahkan sesuatu. Oke, aku bakal liatin ke kalian. Kalian bisa dengan menggunakan yang pertama insert kalau nggak salah ya. Aku coba nyontek dulu, aku lupa. Nggak bisa ya. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa menggunakan ini. $flight, sama new fly, isi, terus save. Ini cara yang nggak apa ya, nggak cepet gitu, lambat. Karena harus bikin satu persatu. Aku liatin aja ke kalian. Jadi kalian mungkin harus isi kayak begini. $block sama dengan new block. Ya, betul. Nah, kalian harus isi. Misalnya $block title diisi dengan $request title.
Kayak gitu. Terus $block description, ini nama kolom di table kalian, diisi dengan $request keterangan. Nah, jangan lupa $block save. Lihat, kalau kalian nggak pakai mass assignment, kalian ngetiknya panjang lebar kayak begini. Coba ya, save. Kita tes buat data baru. Refresh, title 11, deskripsi, title 11. Nah, berhasil ketambah title 11. Kalian lihat di database juga berhasil ketambah title 11, deskripsi title 11. Tuh, kalau kalian ada problem nggak sama antara request dari form dengan kolom di database kalian bisa menggunakan cara ini. Panjang lebar, kayak nggak memanfaatkan kelebihan dari Eloquent sih, kalau aku lihat dari kayak begini. Jadi sebisa mungkin ya samainlah form kalian dengan kolom yang ada di table kalian supaya bisa menggunakan mass assignment. Ada cara satu lagi kalau nggak salah dengan menggunakan kayak begini, $block, ganti ini semua jadi model block, create. Nah, di sini kalian nggak bisa pakai request all, tapi kayak begini, terus pakai array, terus kalian isi dengan title, value-nya, aku lupa, gini ya, atau pakai yang lain. Coba aja dulu ya, aku agak-agak lupa teman-teman. Title dan description diisi dengan $keterangan. Nah, kita coba ya, save, bisa nggak? Refresh, bikin baru, title 12, keterangan, title 12. Save, bisa juga teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai method create bisa juga, tapi kalian harus capek-capek ngisi kolomnya, terus diisi dengan apa. Beda dengan mass assignment, kalau mass assignment kalian bisa pakai request all aja, singkat, padat, cepat. Bayangin kalau di table kalian ada puluhan kolom yang harus diisi, ya kalian harus ngetikin semua kolom kalian. Karena apa? Ya nggak sama sih antara kolom dengan form kalian. Nah, itu dia. Kalau kalian menggunakan Eloquent, usahakan maksimalkan kemampuan Eloquent. Contohnya mass assignment kayak gini. Sehingga kalian ngetik pun bisa lebih cepat, lebih ringkas, lebih cepat, dan lebih cepat juga dapat duit. Karena apa? Karena project kalian lebih cepat selesainya. Kayak begitu. Oke? Untuk create data kayak begitu. Untuk update data caranya sama aja. Kalian bisa coba sendiri sebagai latihan. Coba aja tadi ganti deskripsi menjadi keterangan, dan coba juga cara update-nya kalau kolom kalian nggak sama dengan form ini. Nah, ini nih yang terakhir yang mau kita ganti dari query builder menjadi Eloquent ORM, yaitu function delete. Kalau query builder kita panggil table-nya, where-nya apa, delete. Nah, kalau kalau Eloquent gimana caranya? Caranya kayak begini nih. Tuh, kalian panggil find, terus panggil delete, udah selesai. Kayak begitu aja. Oke, aku contohin ke kalian. Jadi yang tadinya panjang lebar, $block sama dengan bla 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 bla. Di sini aku ganti jadi block find. Ingat, supaya kita menghindari adanya orang iseng asal-asalan mencet ID data, kita pakai find or fail supaya ditendang ke halaman 404. Kita find or fail $ID, udah selesai, kita delete. Udah selesai, lebih singkat. Coba save. Nah, di sini aku bakal delete nih datanya. Coba delete yang title 9. Tuh, works. 9 udah ke delete nih datanya dari table kita. Nah, sesederhana itu aja teman-teman. Kalau delete, find or fail, dan lain-lain, udah selesai. Oke? Terus, apa lagi ya? Oh iya, selain delete, ini kan delete-nya ini, apa ya namanya ya? Bisa aku bilang hard delete lah ya. Karena di Laravel ada istilah yang namanya soft delete. Nah, karena
istilah di Laravel soft delete, aku sebut ini delete beneran, yaitu hard delete. Oke, soft delete itu apa sih? Jadi soft delete itu sebenarnya di Laravel, nanti kalau kita mau pakai soft delete di database kita, di table kita ada kolom yang namanya deleted add. Nah, ketika kita menggunakan soft delete, kita mendelete data dari database yang mana sebenarnya nggak ke-delete, cuman ngisi deleted add-nya doang. Tapi di Laravel, kalau kita mencari data tersebut dengan cara biasa, tanpa adanya pencarian yang udah di-delete, maka kita nggak bakal melihat data tersebut lagi. Jadi intinya soft delete itu adalah delete bohong-bohongan. Sebenarnya datanya masih ada di table kita, cuman nggak muncul aja gitu. Oke, jadi di Laravel ada yang namanya soft delete. Yang sekarang kita praktekin apa? Yang sekarang kita praktekin, aku bakal nyebutnya hard delete, yaitu delete data secara beneran. Yang mana kalau udah ke-delete, ya di database nggak ada lagi data itu. Nah, sekarang ada yang namanya soft delete yang bakal kita pelajarin. Oke, sebelum kita belajar soft delete, kalian coba dulu fitur delete data menggunakan Eloquent ORM ini. Untuk membuat soft delete, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu bikin migration untuk menambah kolom deleted add di table blocks kita. Terus kita perlu menambah juga yang namanya soft delete di model kita, supaya Laravel mengenali bahwa ketika kita menggunakan atau membuat fitur delete, yang mana manggil function delete gitu, Laravel menganggap, oh kita soft delete nih, oke datanya nggak usah di-delete beneran, cuman delete bohong-bohongan aja. Nah, ada dua hal yang harus kita lakukan. Jadi kita bakal bikin file migration untuk update table kita, yaitu menambahkan kolom deleted add. Oke, jadi buka terminal kalian. Nah, di sini aku ganti dengan cmd. Nah, bikin PHP artisan make.2 migration. Kita bakal bikin add nama migrationnya ya, kolom deleted, atau enggak bikin aja add soft delete to blocks table, kayak begitu aja namanya. Oke, tungguin, kita bakal dibikin filenya. Filenya ada di sini. App, bukan app ya, database. Mana dia? Ih, di mana ya, kok aku lupa? Seeder database SQLite. Kok SQLite? Sebentar. App database migration. Aduh, sorry teman-teman, aku lupa banget. Jadi ada di folder database, terus folder migration. Nah, ini dia yang paling bawah. Add soft delete block, add soft delete. Aduh, kok jadi belibet aku ngomongnya, sorry. Aku ulangin. Add soft delete to blocks table. Nah, isinya kayak begini doang. Nama tablenya yang mau kita utak-atik adalah blocks. Jangan lupa up sama down harus dibikin. Nah, ini kalian kalau belum ngerti apa yang aku omongin, kalian bisa nonton pembahasan tentang migration atau database migration. Itu udah aku jelasin panjang lebar di sana tentang function up, function down di migration. Oke, aku bakal cepat aja di sini. Kita bakal bikin, aduh, aku mau bersin, tunggu. Oke, kita bakal bikin di sini ya. Contohnya aja, kalian lihat di dokumentasi. Aku mau cepat aja. Pilih ini deleting model soft delete. Dikasih tutorialnya, kita bikin dulu kolom yang namanya soft delete ke table kita, paste aja. Terus ketika down, kita hapus soft delete kita. Udah selesai kayak begini. Kita jalanin PHP artisan migrate, typo, migrate, kita lihat. Nah, di sini bener nggak? Table soft delete udah kebikin. Nah, table soft delete atau deleted add udah kebikin. Sekarang untuk mengujinya, kita rollback. Nah, kalau rollback berhasil, kalau aku refresh, harusnya deleted add balik lagi ke hapus. Oke, nice. Berarti migration kita berjalan dengan baik dan benar. Jalanin lagi PHP artisan migrate buat munculin atau membuat kolom deleted add. Nah, langkah pertama selesai. Kita udah bikin kolom deleted add untuk soft delete kita. Langkah kedua apa? Langkah kedua kita perlu bikin yang namanya
use soft delete di model kita. Oke, kayak mana caranya? Ini dia. Kalian perlu nambahin use soft deletes ke dalam model kalian. Copy aja ini use soft deletes. Buka blok, aku close-in. Nah, di sini kalian bikin aja paste use soft deletes. Nah, di use soft deletes ini kalian pilih soft deletes-nya, klik kanan, import class. Maka dia bakal manggil ini dia, soft deletes. Oke, sekali lagi kalian harus install extension yang aku tunjukin di awal video tadi. Oke, udah selesai kayak begini teman-teman. Sekarang kita bakal coba mendelete data. Apakah benar ke soft delete atau enggak? Sebentar, aku lihat. Save. Nah, di sini kita bakal coba delete data. Untuk delete data, aku delete yang title 4 ini aja. Ketika aku delete, yang terjadi adalah block successfully deleted. Kalau aku refresh, title 4 udah nggak muncul. Kita lihat di database, kita lihat ini dia title 4 dengan ID 34. Kita lihat apakah soft delete kita bekerja. Kita refresh. Nah, title 4 kita masih ada, nggak ke delete database, cuman keisi deleted add-nya aja. Nah, ini yang aku bilang tadi, kita delete bohong-bohongan menggunakan soft delete. Datanya masih ada di database, cuman deleted add aja yang nggak muncul ke permukaan. Jadi tersembunyi gitu loh. Di Laravel udah pinter dia. Kalau deleted add ini keisi, datanya otomatis nggak muncul ketika dicari. Mau munculin datanya gimana, Bang? Nah, kalau mau munculin datanya, data yang udah ke soft delete, kalian perlu menambahkan sesuatu. Nah, di sini aku lihat ya, di sini udah nggak ada title 4. Mau munculin lagi di sini berarti kita pergi ke function index. Di sini kita perlu menambahkan sesuatu nih. Kalau nggak salah, with apa ya? Aku lupa. Kita nyontek. Ctrl F aja, aku cari with. Nah, ini dia, with threshold. Kita perlu menambahkan function atau metode with threshold ke dalam Eloquent kita. Coba aku save, lihat di sini sebelum aku refresh, title 4 nggak muncul. Ketika aku refresh, title 4 udah muncul. Nah, gitu teman-teman caranya. Jadi, kalau kalian nggak panggil with threshold, kalian nggak bakal melihat data yang udah ke soft delete di kalian di sini. Nah, gitu cara penggunaan soft delete. Bang, gimana Bang kalau aku mau bikin function untuk merestore data yang udah ke soft delete? Nggak mungkin dong aku harus isi manual ke database. Nah, gimana caranya? Caranya ada function yang namanya restore, teman-teman. Jadi di sini aku bakal bikin function ya. Langsung aja lah ya, aku bakal bikin function. Panggil dulu ininya roots-nya. Ada di folder roots, terus web.php. Di sini aku bikin aja root get, panggil block, terus panggil ID-nya yang mau di restore. Nah, mungkin di sini aku bakal bikin endpoint-nya restore. Terus panggil function, panggil controller, block controller, class. Nah, nama function yang bakal kita bikin adalah restore. Kayak begitu aja. Sekarang kita buka file block controller kita, bikin function baru yang namanya restore. Dapetin parameter ID-nya. Nah, di sini kita bakal bikin block $block sama dengan model block find or fail $ID. Kayak gitu. Terus atau enggak kita bisa langsung restore. Oke. Ini aku bikin functionnya doang, jadi nggak ada view-nya. Kalau aku mau balikinnya, aku bakal langsung panggil endpoint-nya aja, yaitu block, panggil ID-nya. ID-nya berapa sih? Yang 4, 34. Berarti ID-nya 34. Di sini aku ganti endpoint-nya jadi restore. Ketika aku enter, 404. Kenapa? Block 34 restore. Oh, ini teman-teman. Kenapa 404? Karena datanya deleted add. Soft delete, makanya dia 404. Berarti kita harus menambahkan sesuatu. Find or fail-nya ini pakai with threshold. Bisa nggak ya? Kita coba. With threshold kayak gini. Kita coba ya. Save. Nah, aku refresh. 404 juga. Oke, aku mau melakukan sesuatu. Kayaknya find or fail nggak bisa deh. Sebentar. Aku coba. $block sama dengan model block with threshold ya. Terus
find. Kalau find or fail bisa nggak ya? $ID kayak gini aja, return $block. Coba dulu ya. Oke, datanya ada, dapat. Berarti kita nggak bisa wave trace setelah find or fail, harus wave trace sebelum find or fail. Oke, dengan begitu aku bakal pakai Eloquent yang di bawah, block wave trace find or fail. Nah, di sini kita panggil restore. Oke, selesai. Save, sekali lagi ya, 404 nggak nih? Refresh. Nah, nggak 404, berarti seharusnya Eloquent kita berjalan. Lihat, title 4, deleted add-nya masih ada datanya. Ketika aku refresh, kalau benar, deleted add bakal berubah jadi 0. Refresh datanya, lihat title 4, deleted add-nya udah 0. Berarti ini dia, Eloquent kita berhasil berjalan dengan baik dan benar. Nah, gitu dia teman-teman tentang soft delete. Kita bisa delete bohong-bohongan menggunakan soft delete yang ada di Laravel. Terus ketika kita get data semuanya, kita nggak bakal ngelihat data yang udah ke soft delete. Kalau mau ngelihat datanya, kita bisa memanggil wave traced. Terus kalau mau ngebalikin data yang udah ke soft delete, kita bisa pakai restore. Itu dia tentang soft delete. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini, teman-teman. Kita udah ngebahas hal-hal yang menurut aku penting tentang model dan tentang Eloquent. Kenapa aku bilang hal-hal yang menurut aku penting? Ya, karena ada sebanyak ini kalau mau dibahas secara detail tentang model dan Eloquent. Ini baru getting started-nya aja, belum tentang relationship dan lain-lainnya. Jadi aku bahas pelan-pelan yang menurut aku ya penting buat pemula dan kayak pengetahuan minimal lah. Kalau kalian mau lebih jelas, lebih detail, kalian bisa baca sendiri di dokumentasinya. Oke, kita belum masuk relationship ya. Nanti ketika kita masuk relationship, kalian bakal tambah pusing lagi mungkin. Tapi kalau fokus mungkin nggak begitu pusing lah ya. Nah, di sini ketika menggunakan relationship, menggunakan Eloquent, kalian bakal lihat lagi gimana enaknya menggunakan Eloquent dibandingkan dengan query builder. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil membuat contoh atau berhasil membahas tentang Eloquent sebagai pengganti query builder. Kayak begitu aja sih caranya, simple. Oke, jadi kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.